saya mulai udah dewasa, itu hal yang paling saya takutin ketika saya lihat kendaraan besar kayak truk, kereta. Itu saya paling takut karena tiap truk itu kadang saya ngelihat di roda-rodanya itu tuh ada kepala, kadang minta tolong kayak gitu. Itu saya paling takut banget itu kayak gitu. Saya jalan lagi, berapa langkah saya jalan ke depan, ada panggilan lagi, Jaka. Itu makin jelas banget. Saya noleh lagi ke kanan, ada tuh satu sosok, itu menyerupai manusia, tapi pas saya sampai itu berubah bentuk, Bang. Jadi apa itu? Berubah bentuk, itu serem banget. Itu bentuknya warnanya hitam ya, sosoknya hitam, rambutnya bukannya gondrong ya, kalau itu benar-benar acak-acakan sampai sepaha kayak gini, nutupin muka dengan gumuran darah kayak gitu tuh. Kalau kemana-mana ya pasti kayaknya ikut deh dia. Bukannya kayaknya sih, emang sekarang juga terus ikut terus. Sekarang ya. ikut nih berarti. Ya. Berasa nggak? Kalau untuk berasa sih belum ya, karena belum. mungkin. Halo, selamat malam kerabat Lampion, kembali lagi bersama gua Aap Kopling, selaku host yang akan membawakan cerita podcast horor pada malam hari ini. Sebelum masuk ke ceritanya, langkah baiknya teman-teman menyiapkan cemilan dan kopi, karena cerita pada malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Oke, cerita pada malam hari ini adalah cerita di mana seseorang indigo yang mempunyai pengalaman spiritual bertemu makhluk selain manusia. Indigo di sini maksudnya apa? Kita langsung serahkan ke narasumbernya untuk tahu lebih detail seperti apa indigo itu. Bang Jaka. Ya. Halo Bang Jaka. Oke. Bang Jaka. Ya. Bang Jaka sebelumnya umur berapa? Saya umur 30. Oke, Bang Jaka dari mana? Saya dari Tangerang Selatan, Mas. Oke, Tangerang Selatan. Bang Jaka sudah berada di alur ceritanya nih. Silahkan Bang Jaka bercerita kepada Lampion Kelam dan ke penonton Lampion Kelam. Silahkan. Oke, baik, selamat malam sebelumnya ya. Saya mau sedikit berbagi cerita kisah saya sendiri pribadi. Yang sampai saat ini saya alami ya. Dulu bermula waktu saya kecil sih awalnya. Waktu saya kecil itu saya bermain sendiri. Sering banget ada ajakan dari luar. Gak tahu siapa, sering saya diajak bermain keluar. Oh, tapi ini bisikan tapi itu nyata. Oke. Kelihatan jelas orangnya siapa kayak gitu. Tapi ketika saya samperin ke lokasi, orang-orang di sekitar pada bingung. Jaka main sama siapa tuh? Dari situ saya masih main asik aja. Yang Bang Jaka rasain itu ketika Bang Jaka bermain ya bermain dengan manusia lainnya. Betul. Gitu ya. Kayak kita main sama teman aja waktu masih kecil, itu masih ingat saya. Main asik aja itu seling hampir setiap hari kayak gitu. Orang tua saya pun bingung, kenapa kok anak gua kayak gini. Kalau boleh tahu Bang, aktivitas itu Abang rasain ketika Abang umur berapa? Itu kurang lebih saya umur dari kecil ya, dari 2 tahun itu saya mulai ada interaksi kayak gitu, sampai saya sekolah SD pun malah makin menjadi. Makin ya, yang tadinya cuman bermain. Betul. Itu kayak makin jadi nih ajakan dari semuanya nih, selain makhluk selain manusia ya. Bener. Dan juga ketika saya mulai udah dewasa, itu hal yang paling saya takutin ketika saya lihat kendaraan besar kayak truk, kereta. Itu saya paling takut karena tiap truk itu kadang saya ngelihat di roda-rodanya itu tuh ada kepala, kadang minta tolong kayak gitu. Itu saya paling takut banget itu kayak gitu. Berarti yang Bang Jaka lihat nih ketika ada truk atau tronton lewat itu, betul, kadang ada korban mungkin ya. Nah, kemungkinan itu pada teriak minta tolong, ngejerit. Sama di kereta pun sama kayak gitu. Orang yang mukanya, kalau saya ceritain kayak gini merinding sampai tuh saya. Takut. Ampun deh.
Oke, berarti Bang Jaka ini bisa melihat atau merasakan kehadiran makhluk selain manusia nih ya. Betul, Bener. betul. Bukan cuma merasakan malah ya. Kadang ya mungkin di sini juga saya melihat apa ya? Banyak sekali, banyak banget yang lagi hadir di sekitar sini. Oke, kayak gitu. malam ini ya. Malam berarti ini ya. di sekitar kita pun ya benar-benar ada lah. Ya jangan ganggu aja sih yang penting ya. Ya, karena gimana pun juga kan makhluk-makhluk itu ada di sekitar kita kan. Betul. Dan pernah seketika waktu saya lagi jalan malam waktu itu ya, mau berangkat ke rumah temen, saya jalan waktu nggak jauh sih dari rumah. Saya jalan sampai di tengah jalan kan emang waktu itu agak-agak mendung ya, walaupun malam agak mendung, gerimis-gerimis kecil. Saya jalan tuh ada panggilan suara, entah itu bisikan apa ya, panggilan suara terdengar banget tuh, jelas banget di kuping, Jaka kayak gitu. Jaka, saya pikir teman saya kali nih di belakang manggil. Saya noleh kok nggak ada orang, saya noleh ke kanan nggak ada orang. Saya jalan lagi, berapa langkah saya jalan ke depan, ada panggilan lagi, Jaka, itu makin jelas banget. Saya noleh lagi ke kanan, ada tuh satu sosok, itu menyerupai manusia, tapi pas saya sampai berubah bentuk bang. Jadi apa tuh? Berubah bentuk, itu serem banget. Itu bentuknya warnanya hitam ya, sosoknya hitam, rambutnya bukannya gondrong ya, kalau itu benar-benar acak-acakan sampai sepaha kayak gini, nutupin muka dengan gumuran darah kayak gitu tuh, matanya hampir keluar ya. Oke. Saya hampir pingsan di situ bang. Saya hampir pingsan. Berarti Bang Jaka sampai sekarang pun masih sering ya? Masih dengar bisikan-bisikan yang Bang Jaka itu ngiranya itu orang gitu, padahal betul, bukan gitu ya. Betul, itu sampai sekarang ya, bener-bener sampai sekarang. Malah kadang ketika saya tidur pun, sebelum tidur itu sering banget ya datang satu sosok, entah kadang-kadang ya. Pocong pun sering banget itu, pocong ya. Pocong, karena kan saya kadang tidur sendiri ya, emang masih ya single lah gitu ya. Tidur sendiri, ketika saya berbalik ya saya pikir guling aja gitu. Padahal saya pocong guling ya. Saya pas berbalik saya mau peluk, wah ya Allah, saya sampai bangkit begitu saking kagetnya ya, sampai lari-larian ya tanpa sadar, ya tahu-tahu saya pingsan karena ngelihat itu saking serem ya bang. Oh, berarti nggak jarang juga si Bang Jaka ini ketika melihat makhluk halus itu dengan kondisi yang tadinya sadar terus tiba-tiba nggak sadar gitu, hilang aja gitu ya. Betul, langsung hilang kendali aja gitu, pingsan lah gitu. Kadang-kadang kayak gitu juga. Emang nggak jarang banget, hampir dibilang setiap hari juga enggak, tapi sering lah. Sering ya, bahkan sampai sekarang ya. Bener-bener. Oke, Bang Jaka, kalau gue boleh nanya nih, boleh nanya tuh, kita kan lagi ada shoot tag gitu ya. Iya. Terus Bang Jaka bisa lihat nggak di sekeliling kita tuh ada apa aja gitu, makhluk apa aja yang bisa Bang Jaka mungkin rasain atau mungkin bahkan lihat gitu. Iya, oke. Kalau buat di sekitar sini ya, keliling sini, emang dibilang ramai banget juga enggak ya. Tapi ada beberapa sosok yang sekarang lagi sedang memperhatikan kita nih. Kalau boleh tahu apa bang? Di sebelah sana, di sebelah selatan ya, sebelah selatan kita itu ada sosok berambut panjang, itu rambutnya acak-acakan gitu ya, pakaiannya lusuh. Itu putih, dibilang putih juga enggak, kayak kusam tanah-tanah, kusam dekil gitu ya, berarti ya. Dekil banget, bercak-bercak darah gitu, di sebelah selatan. Dan di sebelah sini nih, sebelah sini nih ya. Sebelah sini itu ada sosok anak kecil yang sedang merintih, Bang. Merintih banget, sakit ya? Kayaknya sih kesakitan ya? Itu tubuhnya juga enggak lengkap, Bang. Kayak ancur-ancuran kayak gitu, merintih sakitan gitu. Kalau boleh tahu lagi nih Bang Jaka, setiap makhluk yang Bang Jaka temuin itu apakah mereka berbentuknya atau kondisinya itu hancur, atau ada bahkan yang mungkin ganteng nih kalau cowok ya, terus cantik kalau cewek gitu, ada nggak? Yang saya temuin ya, yang saya temuin dan yang sering saya lihat itu 80%-nya hancur kondisinya, nggak kayak manusia normal. Tapi beberapa persennya ya mungkin itu manipulatif dari si setan tersebut, di makhluk tersebut. Ada juga yang tampan dan juga cantik banget. Kadang saya juga sampai tertipu nih, ini manusia atau bukan, kayak gitu ya. Nah, biasanya nih kalau Bang Jaka nemuin makhluk selain manusia yang
bentukannya itu masih utuh, bahkan bersih, tampan, kayak Bang Jaka tadi bilang kayak manusia gitu kan. Iya. Itu apakah, kan kalau makhluk halus kan energi ya? Iya. Energinya itu negatif atau positif gitu? Pernah juga saya ketemu yang kayak gitu ya. Hampir saya tertipu, ini manusia atau bukan, karena bentuknya sama, menyerupai manusia ya. Ketika saya samperin itu karena udah ada hawanya ya, apa sih, energinya beda. Karena emang udah sering ketemu juga, jadi kita udah bisa bedain mana manusia, mana bukan, mana yang jahat dan mana yang nggak jahat kayak gitu. Kayak gitu aja sih paling. Berarti ya Bang Jaka ini udah bisa ngebedain nih ketika Bang Jaka ketemu sama makhluk yang sebenarnya dia bukan manusia, tapi kayak manusia, terus Bang Jaka udah kayak menyerap energinya gitu ya. Kayak bukan manusia gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu, Bang. Terus juga ada juga sih setan-setan yang jahil, banyak banget juga, Bang. Setan pernah yang juga jahil tuh. ya? Iya, sering banget. Kayak tuh apa saya. tuh contohnya? Kadang ya saya lagi main atau saya lagi buang air dimanapun tuh, kelakuan si setan-setan jahil itu nampakin dirinya itu kayak ngajakin bercanda lah. Ngajakin bercanda, tiba-tiba ada nampak di depan muka, sengaja banget tuh ya. Kalau kita mungkin kalau anak-anak kecil main ciluk-bak kayak gitu ya, itu bener-bener nampak di depan, pang aja di depan saya itu. Tiba-tiba aja. Ya karena kita makin kemari udah biasa aja. Kadang kalau lagi di jalan pun sering banget tuh kayak disambit. Ya mungkin ketiban buah atau apa nih, tapi enggak loh, yang disambit itu bukan buah atau bukan apa. Kadang pas dilempar, jatuh di depan saya tuh jari. Iya, ada wujudnya. Pas saya lihat tuh jari siapa nih gitu. Kita karena emang udah biasa juga ya, kita ya sambil dipegang, tapi kena itu dipegang, ada bentuknya juga, Bang. Tapi untuk kayak orang kayak saya nih yang nggak punya kemampuan indigo gitu, apakah bisa gitu melihat hal yang nggak mungkin sebenarnya saya lihat gitu? Kalau itu sih kemungkinan cuma beberapa persen orang aja kali ya, nggak semua orang atau nggak segelintir banyak orang yang bisa kayak gitu. Ada kemampuan ya mungkin udah ditakdirkan dari Yang Maha Kuasa kali ya. Jadi ya saya sendiri pribadi pun nggak mau kayak gitu, Bang. Karena capek nggak sih, Bang? Dibilang capek banget, Bang. Capek ya? Capek banget. Kita ya setiap hari interaksi sama makhluk-makhluk yang kayak gitu, yang nggak banyak orang bisa lihat juga kan. Kita pusing juga, takut ya. Kadang kita ada yang ngajak interaksi nih dari makhluk gaib itu, interaksi kita ditanya masa iya kita diam aja. Kadang kita jawab juga kan, itu malah dibilang kayak gila kita, Bang. Apa nggak kepikiran itu? Ya karena kan kita sebagai manusia yang nggak punya kespesialan kayak Abang ini ya, itu kayak ya benar yang orang lihat yang kayak kenapa ngomong sendiri. Betul. Gitu kan kadang kan. Cuman kan Abang yang ngerasain lagi. Kalau Abang mau, ya kelebihan saya boleh, Bang, ditukar sama Abang. Jangan. Saya maunya normal aja, Bang. Saya takutan, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Seru loh, bener, asli seru. Lama-lama juga pasti kebiasa. Butuh berapa tahun Abang untuk dari yang tadinya kaget nih, kaget banget kan, baru tahu gitu. Oh, gue bisa ngelihat hal yang kayak gini gitu. Butuh berapa tahun atau bahkan berapa minggu gitu untuk biasa sampai terbiasa gitu ya. Sampai terbiasa. Belum lama ini saya, Bang, baru bisa terbiasa menerima keadaan gitu ya, sampai kita bisa adaptasi lah gitu ya. Ya kurang lebih 4 tahun belakang lah. Lama ya? Lumayan, dari kecil sampai sekarang baru bisa tuh. Sampai bisa ya, kadang kalau lagi ngelihat kayak gitu udah bisa ngontrol. Dengan cara apa Bang Jaka nih ngontrol untuk mengendalikan rasa takut yang tadinya takut banget terus tiba-tiba jadi biasa gitu, dengan cara apa? Dengan cara apa ya, paling satu sugesti saya, dengan caranya kita manusia makhluk paling sempurna. Nggak ada lagi makhluk paling sempurna di bumi yang diciptakan Yang Maha Kuasa, yaitu manusia. Itu sih pegangan saya terutama. Makanya saya berusaha tidak takut lah gitulah kurang lebih, walaupun memang kadang masih iseng-iseng juga sih, Bang, sedikit. Nah, Bang, mau tahu lagi nih. Biasanya kan ini yang sepengetahuan saya ya, kalau orang-orang indigo itu ada temen di mana dia punya temen makhluk halus katakanlah gitu ya. Itu Bang Jaka ngalamin atau bahkan punya nih? Kalau punya sih iya, masih ada yang ngajak dia main gitu ya. Yang ngedampingin lah. Ngedampingin sampai sekarang. Ngedampingin sampai sekarang. Itu kalau boleh tahu
Bang Jaka nemuin temen itu dari umur berapa? Itu yang ngajak main saya dari kecil tuh. Dari kecil sampai Yang sekarang main nih? dari kecil. Yang Wow. tadi pertama saya ceritain tuh, yang ngajak Oke. main saya dari kecil sampai sekarang. Sampai Itu sekarang itu ngejagainnya gimana gitu? kalau kemana-mana ya pasti kayaknya ikut deh dia. Bukannya kayaknya sih, emang sekarang juga terus ikut terus. Sekarang dia. ikut nih Iya, berarti. ikut terus dia. Berasa nggak? Kalau untuk berasa sih belum ya, Oh, karena belum. mungkin sayanya juga Bang Jakanya juga enak gitu kan, nggak ada niat jahat atau apapun. Betul, mungkin betul. belum. Emang kalau ya dia namanya nemenin saya ya, kalau ada yang mau niat buruk ke saya aja sih paling dia agak ngehalangin atau ngejagain kayak Oke. gitu. Pernah nggak Bang, kalau misal nih Bang Jaka ketemu orang yang berniat jahat atau buruk atau bahkan mencelakai Bang Jaka, terus kayak dia yang selaku penjaga kan, Bang Iya, Jaka tadi bilang betul. penjaga, itu ngejagainnya gimana caranya gitu? Kalau ngejagainnya itu bukan langsung benturan fisik atau gimana ya, bukan halang-halang atau gimana. Jadi dia ngasih gambaran dulu tuh ke saya, kayak kita dalam mimpi ya. Tapi semisalnya abang nih mau jahat ke saya nih, itu sebelum abang jahat ke saya udah ada gambaran duluan tuh di saya. Oh, di kepala abang udah Betul, ada gambarannya tuh. udah ada gambaran jelas dulu tuh di saya tuh, bahwa abang mau ngejahatin saya kayak Berarti gitu. Bang Jaka selain punya kemampuan indigo ini bisa melihat masa depan dong kalau kayak gitu ya? Kalau dibilang kayak gitu enggak juga, cuma paling kalau ada yang mau niat buruk aja sih kalau ke saya. Kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau diceritain Bang Jaka? Masih banyak banget sebenarnya sih. Ya mungkin next lah kita cerita banyak lah. Ya. Siap. Sebelumnya terima kasih Bang Jaka udah mau mampir ke channel Lampion Kelam ini. Sudah mau berbagi cerita atas pengalaman pribadinya Bang Jaka untuk channel ini dan ke penonton kita. Oke, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau bercerita. Siap, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, buat teman-teman Lampion Kelam, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Percaya nggak percaya, hal mistis ada di sekitar kita. Gua Aap Kopling, selamat malam dan terima kasih.